Selamat malam, saya atas nama Clemensius Directus Atu dengan NIM 1803030009 semester 7 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat sosiologi di era modernisasi. Apakah kegunaan dan manfaat sosiologi di era modern? Merupakan pertanyaan yang muncul setelah orang belajar sosiologi selama ia belajar lewat beberapa subdisiplin yang berhubungan dengan bidang-bidang sosiologi. Kesadaran dan pemahaman kritis di atas dapat mengarahkan bahwa kepada suatu kenyataan ia mulai meragukan manfaat dan keampuhan sosiologi sebagai bidang studi yang dipilihnya. Auguste Comte dalam karyanya menciptakan kata sosiologi, yaitu suatu studi yang harus didasarkan pada observasi, klarifikasi yang sistematis mengikuti kemajuan ilmu fisika. Oleh karena itu ia menamakan studi ini sebagai fisika sosial. Sebelum istilah sosiologi tersebut di atas muncul, sadar akan krisis revolusi Prancis, ia menciptakan reorganisasi masyarakat yang membutuhkan cara berpikir baru tentang masyarakat, dan untuk perlu diterapkan metode positif yang ciri-cirinya yaitu mencari pengetahuan tentang fakta, berusaha ke arah kepastian dan kecermatan, serta perhatian yang diarahkan kepada hal-hal yang berguna atau bermanfaat bagi perbaikan syarat-syarat hidup. Lagi pula, fakta-fakta tak dapat diamati tanpa tuntunan suatu teori. Menjadi kentara bahwa sejak dari awal perkembangan sosiologi oleh Comte, dasar-dasar ilmiah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu telah dilandaskan, dan sampai abad 20 ini para ilmuwan telah merumuskan usaha dan cita-cita Comte sehingga berhasil berkembangnya semakin menunjukkan ciri-ciri hakikat ilmu sosiologi yang dapat diterapkan sebagai berikut. Definisi hakikat sosiologi akan dapat menunjukkan ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Untuk itu kami mendefinisikannya atas cara demikian. Sosiologi adalah rangkaian pengetahuan tentang kehidupan bersama masyarakat manusia dengan gejala-gejala sosialnya yang diperoleh lewat metode ilmiah. Sosiologi adalah rangkaian pengetahuan tentang kehidupan bersama masyarakat manusia. Dengan kata-kata ini menjadi jelas objek materi dan objek formalnya. Dengan kata kehidupan bersama, sosiologi dibedakan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, karena itulah segi yang dipelajarinya dari ruang lingkup masyarakat manusia. Yang penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa sosiologi memang perlu dibutuhkan saat era modernisasi saat ini. Teori sosiologi telah merenangi sejarah yang panjang, artinya akarnya telah tertanam jauh sebelum Auguste Comte menetas jalan menentukan ketika fisika sosialnya diberi nama kemudian dengan sosiologi. Politik ekonomi. Akar teori sosiologi telah mulai ditanam manakala paham individualistis dan pandangan rasional tentang manusia di Inggris menggerakkan suatu politik ekonomi, laissez-faire, dan tingkah laku utilisme menerapkan nyata, dan pandangan ekonomi macam ini dapat dilihat dalam pasar ekonomi, di mana para ahli ekonomi klasik memandang bahwa seorang manusia ekonomi mementingkan perhitungan dalam penentuan pilihan atas usaha, memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi, serta mengurangi penderitaan atau menekan biaya. Durkheim, Weber, dan Simmel adalah ahli-ahli sosiologi mempunyai jasa penting dalam usaha menegakkan suatu sosiologi berdisiplin ilmiah. Durkheim misalnya telah berjasa dengan keberhasilannya melembagakan sosiologi sebagai suatu disiplin akademis dengan
diresmikannya sosiologi dalam lembaga pendidikan. Teori-teori sosiologi dalam berkembangnya telah mendirikan sosiologi menjadi cabang ilmu pengetahuan dan disiplin ilmiah, sehingga sekarang orang dapat mempelajari masyarakat atau kehidupan kelompok atau pula kehidupan bersama manusia dengan mengikuti beberapa cara pandang yang seperti telah disinggung. Ada banyak teori yang telah dikembangkan dan di kumpulan teori-teori ini mengarah kepada suatu teori yang lebih umum yang ada gilirannya membangun satu paradigma. Ada 3 macam paradigma penting dalam sosiologi yang perlu kita perhatikan untuk meneliti, mendalami, menganalisis masyarakat itu. Kegunaan sosiologi akan semakin nampak justru lewat tentang teori-teori dalam paradigma, karena dengan itu kita dapat menelaah masyarakat ilmiah.